Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Silvi, perwakilan dari kelompok 5 Hukum Pajak yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami pada hari ini. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, itu ada Angelin Magdalena dengan NIM akhir 408. Yang kedua ada Davina Febrianti Seputro dengan 3 NIM terakhir 243. Yang ketiga ada Melinda Dwi Harwanto dengan NIM akhir 214. Yang keempat ada Sylvia Tuljana dengan NIM akhir 478. Yang kelima ada Valentin Clara Valeri dengan NIM akhir 457. Dan yang terakhir ada Muhammad Novel Rofiki dengan NIM akhir 208. Baiklah, materi pertama yaitu tentang penagihan dan pembayaran utang pajak yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penagihan. Nah, penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Dalam prosedur penagihan pajak, seorang penunggak pajak dapat disandra bahkan disita hartanya jika tidak menghiraukan prosedur-prosedur awal dari penagihan pajak. Penagihan pajak memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, penagihan pajak itu sangat berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa jenis penagihan pajak, yaitu antara lain yang pertama ada penagihan pajak pasif. Nah, penagihan pajak pasif ini dilakukan melalui surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih penagihan bebas, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Nah, yang kedua itu ada jenis penagihan pajak aktif. Nah, penagihan pajak aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Yang terakhir itu ada jenis penagihan seketika dan sekaligus. Nah, penagihan seketika dan sekaligus ini adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan ini meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan juga tahun pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa didahului oleh surat teguran sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan atau sebelum penerbitan surat paksa. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun, yaitu dengan syarat-syarat. Yang pertama, diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluarsanya dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Yang kedua, adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, materi kedua adalah tentang dasar penagihan pajak yang akan disampaikan oleh rekan saya Davina. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar penagihan pajak. Jadi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan mengenai surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita sesuai dengan dasar penagihan pajak yang ada. Lalu untuk
dasar penagihan pajak sendiri itu adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, jumlah ini tuh merupakan tunggakan pajak di mana wajib pajak yang mana jika wajib pajak gagal atau tidak membayar jumlah sesuai dengan yang tertagih dan saat jatuh tempo, maka terhadap pajak terutang akan dilakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan. Untuk dasar penagihan pajak sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PBB, PPNBM, BPHTB, bea masuk, dan bea cukai. Lalu yang kedua ada pajak daerah provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Lalu yang terakhir ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Lalu yang terakhir ada pajak daerah kabupaten atau kota yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Selanjutnya untuk ketentuan baru dasar penagihan pajak itu ada dalam pasal 18 UU KUP nomor 28 tahun 2007 yang mana disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak antara lain adalah STP, SKPKB, SKPKBT, SKP, surat keputusan pembetulan, lalu surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan juga pajak masih harus dibayar itu bertambah. Lalu ada pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 pasal 45 ayat 1 mengenai komponen yang menjadi dasar penagihan pajak ditambah, yaitu surat keputusan persetujuan bersama dan klaim pajak. Nah, semua itu merupakan dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, PPNBM, dan bunga penagihan. Sedangkan dasar untuk penagihan pajak bumi bangunan atau PBB yaitu adalah surat pemberitahuan kerja terhutang SPPT, lalu ada surat ketetapan SK, dan surat tagihan pajak atau STP. Lalu selanjutnya ada dasar hukum penagihan pajak, khususnya untuk yang masih berlaku, diubah maupun dicabut. Untuk dasar penagihan pajak yang berlaku itu ada pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 562/KMK.04/2000 tentang cara-cara tata cara pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak. Lalu ada juga di Peraturan Menteri Keuangan nomor 189 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Lalu ada pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Lalu ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2022 tentang surat, daftar, dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Lalu yang terakhir ada pada Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu untuk yang kedua adalah untuk dasar hukum penagihan pajak yang diubah, yaitu ada pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu ada pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau dalam UU KUP. Lalu yang terakhir ada pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP menjadi UU. Lalu untuk yang terakhir adalah dasar hukum penagihan pajak yang dicabut, yaitu yang pertama ada pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 149/KMK
PMK.04/1998 tentang cara-cara, tata cara pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2010 tentang perubahan atas PMK Nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksana penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Noval tentang pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikri dengan diganti Makir 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Jadi pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak adalah dua opsi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Berikut adalah informasi tentang pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengangsuran pembayaran pajak adalah proses pembayaran pajak yang dilakukan dalam beberapa tahap dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2007. Wajib pajak yang ingin menunda atau mengangsur pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan jaminan yang dapat berupa surat atau dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. Jangka waktu pengangsuran pembayaran pajak paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan. Selama proses penundaan atau pengangsuran, wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Untuk tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03 Tahun 2007, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR38 PJ 2008, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 325 PJ 2001. Dalam proses pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menyerahkan jaminan yang dapat berupa surat atau dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggung jawab utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. Jangka waktu pengangsuran dan penundaan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan. Selama proses pengangsuran dan penundaan, wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dalam keseluruhan, pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak adalah opsi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Namun, wajib pajak harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang proses penagihan utang pajak yang akan dijelaskan oleh rekan saya Angelin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan alur penagihan utang pajak. Yang pertama, penagihan pasif. Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak dalam waktu yang ditentukan, pemerintah akan melakukan penagihan pasif. Dalam penagihan pasif ini, pemerintah hanya memberitahukan kepada wajib pajak untuk bahwa terdapat utang pajak dan memberikan waktu untuk melunasinya. Yang kedua yaitu penagihan aktif. Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak setelah penagihan pasif, pemerintah akan melakukan penagihan aktif. Dalam penagihan aktif ini, pemerintah dapat melakukan tindakan lebih lanjut seperti penyitaan harta kekayaan, penjualan barang sitaan, dan juga pengajuan keputusan pengangsuran pembayaran pajak. Nah, yang ketiga ada penyitaan harta kekayaan. Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak, pemerintah dapat melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak. Penyitaan ini dilakukan untuk memastikan pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu lelang-lelang. Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak setelah penyitaan, pemerintah dapat melakukan lelang-lelang untuk menjual harta kekayaan yang disita. Hasil lelang-lelang ini akan digunakan untuk memenuhi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang kelima, pemblokiran.
Pemerintah dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening keuangan wajib pajak untuk memastikan pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang keenam, pengangsuran pembayaran pajak. Jika wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak sekaligus, pemerintah dapat memberikan keputusan pengangsuran pembayaran pajak. Keputusan ini juga memungkinkan wajib pajak untuk membayarkan utang pajak dalam beberapa tahap. Selanjutnya yang ketujuh, pembayaran utang pajak. Wajib pajak harus membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, pemerintah dapat melakukan tindakan lebih lanjut seperti penyitaan harta kekayaan dan juga lelang-lelang seperti yang tadi. Yang kedelapan, peninjauan kembali. Jika wajib pajak mengajukan banding terhadap keputusan penagihan pajak, pemerintah dapat melakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini dilakukan untuk memastikan bahwa penagihan pajak dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada daluarsa penagihan pajak. Jika penagihan pajak tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak, maka penagihan pajak dianggap daluarsa dan tidak dapat dilakukan lagi. Sekian materi tentang alur penagihan utang pajak. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang bunga penagihan yang akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya adalah tentang bunga penagihan pajak. Bunga penagihan pajak itu adalah bunga yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada individu atau perusahaan yang gagal membayar pajak mereka tepat waktu. Ketika seseorang atau perusahaan terlambat membayar pajak mereka, otoritas pajak biasanya akan menetapkan bunga sebagai bentuk denda atau sanksi atas keterlambatan tersebut. Bunga ini biasanya itu dihitung sebagai persentase dari jumlah pajak yang belum dibayar dan bertujuan untuk memberikan insentif kepada pembayar pajak untuk membayar tepat waktu serta sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran yang dapat mempengaruhi arus kas negara. Nah, bunga penagihan pajak itu mengacu pada bunga yang dikenakan pada jumlah pajak yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo. Bunga penagihan juga dapat dikatakan sebagai sanksi administrasi ketika ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Nah, ini adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak atas keterlambatan pembayaran pajak mereka. Bunga penagihan pajak biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah pajak yang belum dibayar dan dikenakan pada periode waktu tertentu setelah tanggal jatuh tempo. Bunga ini bertujuan untuk mendorong pembayar pajak agar membayar pajak tepat waktu dan mendorong kepatuhan pajak. Sendiri, tingkat bunga penagihan pajak itu juga dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Namun, pada umumnya bunga penagihan pajak di Indonesia itu dapat mencapai sekitar 2% per bulan atau juga bisa lebih, tergantung pada peraturan yang berlaku pada saat itu dan pada daerah setempat. Perlu dicatat juga bahwa peraturan ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu, jika kita misalnya memiliki keterlambatan pembayaran pajak, kita disarankan untuk segera menghubungi otoritas pajak setempat atau mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini tentang tingkat bunga penagihan pajak di Indonesia. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penghapusan piutang pajak yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Valen. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penghapusan piutang pajak. Nah, piutang pajak sendiri ini adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan. Artinya, ada jumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah oleh individu atau entitas bisnis sebagai pajak. Nah, pemerintah mengenakan pajak untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, piutang pajak ini harus dilunasi oleh setiap wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya.
Jadi tidak akan ada piutang yang menumpuk hingga periode selanjutnya. Nah, piutang seperti ini biasanya masuk dalam kategori piutang jangka pendek karena dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat, piutang pajak yang muncul akan masuk dalam aset lancar. Next slide. Nah, piutang pajak ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, perusahaan, dan pajak lainnya. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan prosedur untuk menagih piutang pajak ini dari wajib pajak. Pemerintah mengeluarkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak untuk menagih piutang pajak dari wajib pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hak untuk melakukan penagihan piutang pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak dinyatakan daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang kedua, kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana diatur dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Next slide. Namun, terkadang ada kasus di mana piutang pajak menjadi tidak tertagih yang mengarah pada perlunya penghapusan piutang pajak. Nah, penghapusan piutang pajak adalah proses di mana pemerintah memutuskan untuk menghapus atau mengurangi sebagian atau seluruh jumlah piutang pajak yang tidak dapat dilunasi oleh wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Nah, piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT yang meliputi pokok pajak kenaikan bunga dan denda. Next slide. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 PMK 03 Tahun 2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan piutang pajak dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dan penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Yang kedua, wajib pajak dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa. Yang keempat, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan tidak dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan yang kelima, hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Next slide. Sedangkan bagi wajib pajak, badan atas piutang pajak dapat dihapuskan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit, dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Lalu yang kedua, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa. Yang ketiga, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan tidak dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu yang keempat, hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Next slide. Untuk memastikan keadaan wajib pajak atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh kantor pelayanan pajak.
Laporan hasil penelitian tersebut harus menjelaskan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, baru kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah DJP mengusulkan kepada Menteri Keuangan. Atas usulan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak. Next slide. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan yang pertama penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak, dan yang kedua hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Melinda. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian keberatan dan banding, mekanisme mengajukan keberatan dan juga banding yang akan disampaikan oleh rekan saya Melinda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keberatan dan mekanisme mengajukan keberatan. Keberatan menurut pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, keberatan adalah tahap awal di mana wajib pajak tidak puas terhadap ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Wajib pajak yang mengajukan keberatan harus memenuhi sejumlah persyaratan. 1. Keberatan harus diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. 2. Sebelum dijalankannya upaya hukum keberatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayarkan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 3. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan sesuai dengan contoh format dalam lampiran 1 PMK nomor 202/PMK 03/2015. 5. Keberatan diajukan secara tertulis di dalam bahasa Indonesia yang menyangkut isi dari SKP meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sebagaimana mestinya. Apabila terdapat alasan keberatan selain isi dari SKP, maka alasan tersebut tidak dianggap dalam penyelesaian keberatan. 5. Dalam surat keberatan, wajib pajak juga mengemukakan penghitungan menurut wajib pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Alasan yang dimaksud adalah alasan yang jelas dan dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung seperti fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan. 6. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya atas satu surat keberatan atau pemotongan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan. Jadi, misalkan apabila keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019, maka harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan. 7. Surat keberatan juga harus ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. Apabila ditandatangani bukan oleh wajib pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Setelah pengajuan oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa pengabulan seluruhnya atau sebagian, atau bisa juga dengan menolak, atau bisa juga dengan menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Namun, dalam rangka memberitahukan kepastian hukum kepada wajib pajak, apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan, Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohon wajib pajak dianggap dikabulkan. Next slide. Selanjutnya, pengertian banding dan mekanisme mengajukan banding. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, banding pajak adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Hal itu pun harus sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun syarat pengajuan permohonan banding pajak adalah banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Banding harus diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Banding juga diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Prosedur banding pajak di pengadilan pajak. 1. Pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding. 2. Salinan surat bantahan dikirimkan kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bantahan. 3. Pemohon banding dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Kemudian, majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. 4. Majelis atau hakim tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding. 5. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Kemudian, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kejelasan banding. 6. Hakim ketua memanggil terbanding atau tergugat dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Kemudian, hakim ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding. Apabila majelis memandang perlu dan dalam pemohon banding atau penggugat hadir dalam persidangan, hakim ketua dapat meminta pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. 7. Pemohon banding dan terbanding menyiapkan alat bukti pengadilan pajak. Alat bukti ini dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan atau pengetahuan hakim. 8. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada satu hari persidangan pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. 9. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atau banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator yang bertugas. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang studi kasus penagihan dan juga pembayaran utang pajak yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Valen. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan untuk studi kasus kelompok kami yang kami ambil dari kasus KPP Pratama Batam Utara tentang penagihan daring untuk pencairan tunggakan pajak. Nah, Indonesia saat itu pernah mengalami peningkatan saldo piutang pajak yang cukup tinggi. Untuk pelunasan piutang pajak tidak seimbang dengan piutang pajak baru yang timbul ditambah dengan piutang lama yang belum dilunasi. Nah, kondisi tersebut itu diperparah dengan situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana banyak kegiatan usaha yang mengalami penurunan ekonomi dan pembatasan kegiatan jurusita pajak dalam melakukan kegiatan penagihan. Lalu untuk memanfaatkan email, WhatsApp, dan outbound call center untuk penagihan pajak belum banyak dilakukan oleh DJP. Nah, KPP Pratama Batam Utara ini telah menerapkan metode penagihan daring untuk menagih piutang pajak sejak pandemi COVID-19. Nah, keuntungan dari program tersebut adalah penerimaan negara dari piutang dapat terkumpul dan juga risiko jurusita pajak terpapar virus COVID-19 itu semakin lebih rendah. Hasil dari penelitian respon wajib pajak jika penagihan daring diterapkan itu cukup menjanjikan, dengan respon di antara 10,1% sampai 14,6% dengan nilai pencairan sebesar 335 juta. Nah, penagihan daring tersebut bisa menjadi salah satu pilihan kebijakan bagi DJP untuk mengurangi saldo piutang pajak. Sekian paparan studi kasus dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.